Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devo Asyafa Saifullah dengan akhiran NIM 013. Saya dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tarikh Tasyri yang dibimbing oleh dosen Rumadi Ahmad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Islam pada generasi awal Islam. Pembentukan hukum Islam pada masa Nabi SAW menjadi penting bagi pembentukan hukum pada generasi berikutnya. Ketika masa Nabi, semua permasalahan hukum hampir diselesaikan oleh Nabi, kecuali pada hal-hal yang menuntut para sahabat untuk melakukan ijtihad. Akan tetapi, perbedaan atau ikhtilaf para sahabat dalam hasil berijtihad mereka tetap tidak dapat terelakkan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam cara memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di samping dalam penguasaan hafalan hadis dan perbedaan dalam penggunaan ra'yu ketika tidak ditemukannya sunnah, namun perbedaan yang muncul tidak seberagam yang terjadi setelah generasi berikutnya. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq inilah masalah keberagaman umat Islam timbul dengan adanya sebagian kecil kaum muslimin pindah keyakinan atau murtad. Mereka pun langsung diperangi oleh Abu Bakar dengan mendapat legitimasi dari hadis. Kemudian persoalan lainnya adalah kelompok yang enggan membayar zakat. Dengan sikap keras beliau memerangi mereka agar menunaikan kewajiban membayarnya. Persoalan lain adalah pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar yang menguras banyak energi dalam menyelesaikannya. Berawal dari banyaknya hufaz Al-Quran yang meninggal pada peperangan Yamamah, mereka mulai memikirkan keberadaan Al-Quran jika tidak dibukukan. Atas dasar dorongan Umar bin Khattab lah, Khalifah pertama ini mengumpulkan Al-Quran dengan berdasarkan pada kemaslahatan umat muslim dalam menjaga agamanya. Disinilah poin penting pengkodifikasian Al-Quran, karena seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama Islam di atas dari segalanya. Maka dari itu, di masa Abu Bakar inilah beliau memulai pengumpulan Al-Quran dikarenakan banyak hufaz yang meninggal akibat peperangan yang dilakukan oleh kaum kafir. Dengan 2 tahun memimpin Abu Bakar menorehkan beberapa prestasi yang mengharumkan namanya. Yang pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Seperti yang kita kenal dengan Musailamah Al-Kadzab dengan kebohongannya yang sangat luar biasa, mereka dapat menghasut dan mengumpulkan ribuan pengikut untuk memerangi umat muslim. Dari sinilah perang Yamamah melibatkan pasukan muslim dan pasukan Musailamah pecah. Akhirnya perang itu menewaskan banyak penghafal Al-Quran dan ini menjadi dasar pengkodifikasian Al-Quran. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab lah yang ditunjuk sebagai khalifah selanjutnya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 664. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar juga dikenal salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada periode Umar bin Khattab juga, beliau melanjutkan pengkodifikasian Al-Quran seperti yang telah dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga sangat berjasa pada kekuasaan Islam karena memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan ini yang terbesar di antara 4 khalifah sebelumnya. Yang kedua, membuat dan menetapkan kalender Hijriah yang sampai saat sekarang ini kita pakai. Yang selanjutnya, mengatur sistem administrasi keuangan negara, dan khalifah merupakan khalifah pertama yang memperkenalkan sistem keuangan untuk mengaji para pegawai pemerintahan. Penetapan hukum pada masa sahabat. Keterbatasan teks Al-Quran dan Sunnah tidak membuat para sahabat panik dalam menghadapi persoalan hukum. Mereka sudah terlatih dan tidak menemukan kesulitan ketika melakukan ijtihad. Dalam menetapkan hukum, para sahabat sepakat meneliti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dulu. Bila ada ketentuan hukum dalam Al-Quran, mereka putuskan berdasarkan Al-Quran. Apabila tidak ditemukannya dalam Al-Quran, maka dicarilah ketentuannya dari hadis.
Jika ternyata tidak ditemukan di hadis, maka mereka akan menanyakan terlebih dahulu kepada sahabat Nabi yang telah memutus persoalannya yang sama di zamannya. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan berkait dengan riwayat Nabi dalam sebuah persoalan, maka cara terakhir adalah mengumpulkan ulama, sahabat, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika terjadi kesepakatan di antara mereka, maka menjadikan kesepakatan itu sebagai keputusan hukum atau yang kita kenal dengan ijma. Jadi sebenarnya penetapan hukum di masa para sahabat itu tetap bersumber kepada Al-Quran yang pertama, yang kedua berdasarkan sunnah atau hadis. Mereka akan bertanya terlebih dahulu kepada orang yang pernah diriwayatkan hadis oleh Nabi. Jika tidak ada, mereka akan mengumpulkan ulama dan para sahabat untuk kemudian melakukan ijma. Yang keempat yaitu ijtihad atau qiyas. Demikian pembentukan hukum tasyri' Islam pada generasi awal Islam atau masa sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.